Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Statistika A ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Nugroho, NIM 2024 10 10 308. Kenalkan, saya Eza Bobi Muhammad, NIM 2024 10103043. Perkenalkan, nama saya Esa Reza Palevi dengan NIM 2024 10 10 3049. Perkenalkan, saya Tasviana Dwi Cahyanti, NIM 2024 10 10 3074. Perkenalkan, nama saya Rian Mahputra Di Pradana dengan NIM 2024 10 10 3088. Oke, di sini saya Rian Mahputra Di Pradana akan menjelaskan atau akan membacakan pada bagian abstrak dan bagian pendahuluan. Jadi, pada mahasiswa Universitas Jember, penggunaan kendaraan yang biasa dipakai ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Beberapa mahasiswa ada yang memakai kendaraan bermotor, seperti sepeda motor dan mobil. Dan juga ada mahasiswa yang menggunakan sepeda serta berjalan kaki untuk menuju kampus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui frekuensi pada penggunaan kendaraan mahasiswa di Universitas Jember yang telah kami kumpulkan melalui survei dengan bantuan Google Form. Metode yang kami terapkan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan mengumpulkan data hasil survei. Selanjutnya, dianalisis untuk mengetahui distribusi frekuensi dari penggunaan kendaraan mahasiswa di Universitas Jember. Data frekuensi yang diperoleh adalah sebanyak 117 responden dengan 94 dari Fakultas Saintek dan 23 dari Fakultas Soshum. Lalu ke pendahuluan. Pada penelitian ini, memiliki tujuan untuk mengetahui kendaraan yang biasa dipakai mahasiswa di Universitas Jember. Pada penelitian ini didapatkan perbedaan yang cukup signifikan. Jika kita mengetahui misalnya menggunakan sepeda motor, oleh karena itu kami ingin menghitung frekuensi penggunaan kendaraan pada mahasiswa di Universitas Jember. Kami menggunakan metode frekuensi untuk menghitung frekuensi penggunaan kendaraan pada mahasiswa Universitas Jember. Distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpencar. Data yang disajikan dapat berupa tabel atau grafik, yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Beberapa studi telah dilakukan, misalnya melakukan kajian di Kota Semarang, Kelurahan Pendungan Tengah. Dikutip dari jurnal Undip, Kelurahan Pedurungan Tengah merupakan kelurahan dengan jumlah kendaraan pribadi terbanyak di Kecamatan Pedurungan, yaitu sebesar 1.299 unit motor dan 2.099 unit mobil. Artinya, apabila jumlah populasi dengan kepadatan yang tinggi di wilayah pinggiran Kota Semarang dapat memicu meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi. Selain itu, penggunaan kendaraan tinggi akan menyebabkan terjadinya kemacetan di wilayah pinggiran Kota Semarang. Apabila hal tersebut tidak dikontrol, maka pada setiap tahun penggunaan kendaraan pribadi di Kelurahan Pedurungan Tengah akan mengalami peningkatan. Jadi rumusan masalah dari penelitian kami adalah bagaimana bisa distribusi penggunaan kendaraan mahasiswa Universitas Jember. Lalu yang selanjutnya adalah hipotesisnya adalah distribusi kendaraan mahasiswa Universitas Jember secara umum menggunakan sepeda motor. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian metode. Pembuatan paper ini dilakukan pada mahasiswa di Universitas Jember. Dalam melakukan pengumpulan data, kami melakukan sebuah survei menggunakan Google Form untuk mengetahui penggunaan kendaraan yang biasa digunakan pada kalangan mahasiswa. Kami melakukan pendataan kendaraan mahasiswa di Universitas Jember, yaitu sepeda, sepeda motor, mobil, dan tidak ada. Penjelasan dari tidak ada yaitu mahasiswa yang biasanya berpergian dengan jalan kaki.
Dengan melakukan survei, diharapkan kami mengetahui kendaraan yang biasanya digunakan setiap mahasiswa di Universitas Jember. Metode yang kami gunakan dalam melakukan analisis kasus ini yaitu penggunaan distribusi frekuensi untuk menghitung banyaknya mahasiswa di Universitas Jember yang menggunakan kendaraan. Analisis data yang kami gunakan adalah metode kuantitatif yang mendeskripsikan data yang telah diperoleh melalui survei data yang dibagikan kepada seluruh mahasiswa di Universitas Jember. Kemudian kami melakukan mengklasifikasikan dan menginterpretasikan untuk mengetahui penggunaan kendaraan pada mahasiswa di Universitas Jember. Analisis data yang kami gunakan yang pertama menghitung rentang atau jarak R dengan menggunakan rumus R sama dengan X max kurangi X min. Keterangan R sama dengan rentangan, X max data tertinggi, X min data terendah. Untuk mengetahui beberapa banyak jumlah kelas yang ada pada data, kami menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Keterangan K jumlah kelas, N jumlah data. Setelah menemukan banyak kelas yang digunakan, lalu kami mencari panjang kelas pada data yang digunakan. Kami menggunakan rumus P sama dengan R per K. Keterangan P panjang kelas, R rentangan, K jumlah kelas. Lalu yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama pengumpulan data. Pada tahap ini kami mengumpulkan semua data hasil survei yang sudah dilakukan oleh kelompok kami untuk melakukan identifikasi terhadap data-data yang dibutuhkan, seperti data kendaraan yang digunakan oleh beberapa mahasiswa di beberapa kampus. Data yang terkumpul sebanyak 117 responden. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan dari Google Form. Dalam pengolahan, dilakukan beberapa pengklasifikasian. Pada umur kurang dari 18, penggunaan kendaraan sepeda motor adalah 0%. Sepeda motor 1%, mobil 0%. Oh, tidak ada. Umur 18 sampai 20, penggunaan kendaraan sepeda 80%, sepeda motor 74%, mobil 66,6%, tidak ada 66,6%. Dan umur 20 sampai 24, penggunaan kendaraan sepeda 20%, sepeda motor 25%, mobil 33,3%, tidak ada 16,6%. Jika data keseluruhan presentasinya yang menggunakan sepeda 4,27%, sepeda motor 85,4%, mobil 5,1%, dan terakhir tidak ada 5,1%. Selanjutnya yaitu hasil ikhtisar dengan frekuensinya. Dari tabel diagram gambar 3 dapat diperoleh distribusi frekuensinya dengan langkah data keseluruhan responden sama dengan 117, menentukan nilai minimum X min berdasarkan dari data diperoleh X min sama dengan 18, menentukan nilai maksimal X max berdasarkan dari data diperoleh X max sama dengan 24, menentukan range. Untuk mencari range dapat menggunakan rumus berikut. R sama dengan X max min X min 4. R sama dengan 24 min 18 sama dengan 6. Menentukan jumlah kelas K. Untuk mencari jumlah kelas dapat menggunakan rumus berikut. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N 5. K sama dengan 1 plus 3,3 log 117. K sama dengan 1 plus 6,82. K sama dengan 7,88. K sama dengan 7. Menentukan interval P. Untuk mencari interval kelas dapat menggunakan rumus berikut. P sama dengan R per K 6. P sama dengan R per K. P sama dengan 6 per 7. P sama dengan 0,86. P sama dengan 1. Berikutnya bagian distribusi frekuensi. Setelah menganalisis data-data yang dibutuhkan, selanjutnya kami membuat grafik distribusi frekuensi dari data Fakultas Saintek, Fakultas Sosbum, dan keseluruhan penggunaan kendaraan yang digunakan mahasiswa Universitas Jember. Data penggunaan
kendaraan Fakultas Saintek dan data penggunaan kendaraan Fakultas Sosum sebagai berikut. Pada gambar 1 terdapat grafik distribusi frekuensi Fakultas Saintek mahasiswa Universitas Jember. Kemudian pada gambar 2 terdapat grafik distribusi frekuensi Fakultas Sosum mahasiswa Universitas Jember. Kemudian pada gambar ketiga terdapat grafik distribusi frekuensi keseluruhan mahasiswa Universitas Jember. Selanjutnya adalah simpulan dan saran. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi frekuensi dapat digunakan untuk mengolah data kelompok penggunaan kendaraan yang biasa digunakan mahasiswa di Universitas Jember. Karena pada data tersebut terdapat hal yang dibutuhkan dalam mengolah data menggunakan distribusi frekuensi, seperti data tertinggi, data terendah, dan banyaknya data. Saat masa pandemi, di mana orang masih susah untuk berinteraksi secara langsung, survei bisa dilakukan melalui Google Form. Isi dari Google Form tersebut diantaranya nama, fakultas, prodi, umur, kendaraan yang biasa digunakan. Sekian dari presentasi kami dengan judul menganalisis distribusi frekuensi penggunaan kendaraan pada mahasiswa Universitas Jember. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.